Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami sangat berpotensi bahaya meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai. Gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tsunami seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, gempa bumi di bawah laut. Hampir 90% peristiwa tsunami di dunia disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tubukan dari lempeng tektonik. Kedua, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi, baik itu di atas atau di bawah laut, dapat menjadi penyebab tsunami. Ketiga, longsor bawah laut. Tsunami yang disebabkan oleh longsor di bawah laut dinamakan tsunami submarine landslide. Longsor bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung bawah laut. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh longsor kemudian bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Selain itu, tabrakan lempeng di bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik. Keempat, hantaman meteor. Penyebab yang satu ini memang jarang sekali terjadi dan bahkan belum ada dokumentasi yang menyebutkan adanya tsunami akibat hantaman meteor. Namun, hal ini mungkin saja terjadi. Sebuah simulasi dari komputer canggih menampilkan bahwa apabila ada meteor besar dengan diameter lebih dari 1 km, maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat. Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasi wilayah-wilayah di Indonesia yang rawan gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami. 19 wilayah Indonesia terindikasi rawan terhadap terjadi gelombang tsunami. 19 wilayah di Indonesia yang rawan terhadap terjadinya gelombang tsunami yaitu Nangroe Aceh Darussalam, P. Simelu, Pantai Barat Nat, Lok Nga, Calang, Meulaboh, Lok Semawe, Sumatera Utara, Pulau Nias, Pantai Barat Sumatera Utara, Singkil, Sibolga, Sumatera Barat, Kep. Mentawai, Pantai Barat Sumatera Barat, termasuk Sirisori, Bengkulu, Pulau Enggano, Pantai Barat Bengkulu, termasuk Kota Bengkulu dan Mana, Lampung dan Banten, Pantai Selatan Lampung, Pantai Barat Banten, Jawa Barat Tengah bagian selatan, Pantai Selatan Jawa Barat, Tengah. Jawa Timur bagian selatan, Pantai Selatan Jawa Timur, Bali, Pantai Selatan Bali, Nusa Tenggara Barat, Pantai Selatan Lombok, Sumbawa, dan Pantai Utara Bima, Nusa Tenggara Timur, Pantai Utara Flores, Pulau Babi, Pantai Utara P. Timor, Atapupu, dan Pantai Selatan Sumba, Sulawesi Utara, Manado, Bitung, Sangihe, dan Talaud, Sulawesi Tengah Palu, Pulau Peleng, Banggai Kepulauan, Luuk, Palu, Teluk Tomini, Tambu, Mupaga, Toli-Toli, Donggala, dan Tojo. Sulawesi Selatan, Bulukumba, Tinambung, dan Majene. Sulawesi Tenggara, Pantai Kendari, Maluku Utara, Sanana, Ternate, Tidore, Halmahera, dan Pulau Obi, Maluku Selatan, Banda Neira, P. Seram, P. Buru, Pantai Talaga, P. Banda, P. Kai, P. Tual, Papua Utara, Yapen, Biak, Supiori, Oranbari, dan Ransiki.
Kalimantan Selatan bagian timur, Langadai dan Loeri, Sangatta, daerah Sekuran. Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. 1. Mitigasi adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Berikutnya, langkah dari mitigasi adalah perencanaan. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. 3. Langkah ketiga mitigasi adalah respons, yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. 4. Hal yang tak kalah penting dari upaya mitigasi adalah pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak.